Kita lihat solusi yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Permasalahan kehidupan semuanya ada di dalam Al-Quran. Tinggal kitanya lagi mau membacanya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala curahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya. Hendaknya kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita seluruhnya. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berharap mendapat syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara, Dr. Haji Endrianto Sitorus SEMM. Sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara, Dr. Haji Samsul Tanjung STMH. Sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Irwan Harhab MPD. Sama kita hormati Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Jurul Bakti Ajis SAGMA. Kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang menyaksikan live Facebook Dewan Pendidikan pada sore hari ini. Alhamdulillah, sore hari ini atau bertepatan hari ini kita sudah memasuki tanggal 14 Ramadan 1447 Hijriah. Tanpa terasa hampir setengah bulan Ramadan sudah kita lalui, dan di depan mata kita akan menggapai atau mencapai bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada tanggal 17 Ramadan beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang beriman selalu Allah berikan kekuatan, hidayah untuk selalu bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Materi pada sore hari ini yang berjudul Di Bawah Naungan Al-Quran. Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan, pada bulan Ramadanlah Allah Subhanahu wa taala unzila fihi al-Qur'an, Allah turunkan Al-Quran sebagai bentuk kasih sayang Allah, sebagai bentuk petunjuk bagi umat manusia dan pembeda
di antara yang benar dan yang batil. Apa keuntungan kita sebagai seorang muslim yang beriman selalu di bawah naungan Al-Quran? Ada beberapa keuntungan seseorang muslim yang hidup di bawah naungan Al-Quran. Yang pertama, ketika seorang muslim hidup di bawah naungan Al-Quran, hidupnya akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3? Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Seorang muslim, seorang mukmin yang berada kehidupannya di bawah naungan Al-Quran, akan Allah jaga hidupnya, akan Allah bimbing hidupnya ke jalan kebaikan selamanya. Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Orang yang selalu mudawamah dengan Al-Quran, Allah akan memberikan jalan keluar untuk permasalahan kehidupannya. Dia selalu dibimbing untuk hal-hal yang baik dan dijauhkan dari hal-hal kemaksiatan, keburukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya selalu dibimbing, tapi Allah juga akan memberikan rizki berupa harta, berupa materi yang tanpa disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki kepada seorang hamba yang selalu berada di dekat Al-Quran, yang selalu membacanya, selalu mengamalkannya dalam kehidupannya, akan Allah berikan rizki tanpa disangka-sangka. Ini keuntungan yang pertama. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sebutkan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, ma in tamassaktum lan tadillu bihima. Ketika kalian memegang dua perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat di dalam kehidupan dunia. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungan yang kedua ketika hidup kita di bawah naungan Al-Quran adalah kita mampu mengatasi berbagai persoalan kehidupan yang Allah berikan cobaan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah sebutkan, ayat 82 Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan tidaklah kami turunkan Al-Quran itu, ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin, sebagai jalan, sebagai solusi, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidaklah orang-orang zalim yang jauh dari Al-Quran akan selalu mendapatkan kerugian di dalam dirinya. Persoalan kehidupan pasti akan didapati kepada setiap orang yang ketika hidup di muka bumi ini. Setiap masalah pasti akan ada, silih berganti masalah itu datang kepada kita. Kita sebagai seorang yang beriman, bagaimana menyikapi permasalahan, persoalan yang Allah berikan kepada kita? Solusinya ada. Solusinya satu, kita kembali kepada Al-Quran. Kita lihat solusi yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Permasalahan kehidupan semuanya ada di dalam Al-Quran. Tinggal kitanya lagi mau membacanya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, keuntungan hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kehidupan menjadi lebih bersih dari dosa-dosa yang kita kerjakan dan kita laksanakan dalam kehidupan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 96? Orang-orang yang
diberikan petunjuk. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan bersihkan dirinya dari dosa-dosa. Bukan hanya dibersihkan dari dosa-dosa, bahkan Allah berikan rizki yang berlipat ganda. Kalaulah seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakati minas sama, akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit, begitu juga dari bumi. Tapi kita sebagai umat muslim, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala jauh dari Al-Quran. Walakin kadzabu, mereka ingkar terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka tak mau kembali kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah ambillah keberkahan, maka Allah ambillah jalan yang baik dari diri mereka, dan mereka dibiarkan Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatan. Melalui Ramadan pada tahun ini, mari kita targetkan dalam diri kita untuk menghatamkan Al-Quran minimal sekali dalam 1 bulan ini. Minimal sekali. Kalaupun sanggup lebih dari sekali, luar biasa. Kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW, ada yang menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan lebih dari 10 kali, lebih dari 15-20 kali, bahkan mungkin ada yang sampai 1 hari tersebut ada 2 kali, bahkan 3 kali membaca Al-Quran dia khatam. Sangat luar biasa. Mari kita tiru kebaikan-kebaikan para sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang selalu mendekatkan diri kita, didekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Mungkin ini saja kesempatan yang bisa kami sampaikan, tausiah singkat melalui mimbar Facebook Dewan Pendidikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami dan untuk kita semuanya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.